Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4C dengan mata kuliah teori grup, yaitu dosen pengampu kami Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang materi permutasi siklik dengan anggota kelompok 8 diantaranya. Next. Kenalkan, nama saya Abdul Rosad. Di sini ada saya sendiri, Asma Rakila, dan rekan saya. Yang pertama, Saya Sisian Elsa Nadia. Saya Abdul Rosad. ya boleh di next. Ya. Jadi materi selanjutnya itu ada apa itu permutasi siklik. Jadi sebelumnya permutasi siklik itu adalah lanjutan materi dari grup permutasi, di mana di grup permutasi itu memiliki definisi untuk memenuhi 4 syarat. Yang pertama ada sifat ketertutupan, yang kedua itu ada asosiatif, ketiga identitas, dan yang terakhir itu ada inverse. Dan syarat mutlaknya itu himpunan A-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Oke, yang selanjutnya, jadi apa maksud dari permutasi siklik itu? Boleh di next. Ya, di sini terdapat definisi permutasi siklik. Jadi permutasi siklik itu merupakan permutasi dari grup A atau himpunan A dari suatu himpunan A yang merupakan fungsi dari A ke A yang juga fungsi satu-satu dan onto. Grup permutasi merupakan suatu himpunan A di mana himpunan itu membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Oke, yang selanjutnya boleh di next. Oke, jadi di sini selanjutnya itu ada pembahasan tentang notasi siklik, di mana ilustrasi dari notasi sikl itu misalkan suatu permutasi terdapat himpunan beta. Ya, himpunan beta itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 ini dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan ke 1, dengan bentuk notasi siklenya beta itu membentuk sinar 1, 3, 4, 5, dan 2. Selanjutnya, boleh di next. Oke. Yang selanjutnya itu ada pembahasan notasi siklik dari suatu perkalian sikel-sikel dapat dinyatakan dengan menganggap suatu sikelnya itu sebagai suatu permutasi yang mana tetap notasi apapun yang tidak muncul di siklik. Maka siklik 46 itu dapat dianggap sebagai representasi permutasi dari pembahasan yang selanjutnya. Di sini terdapat materi atau contoh soal lainnya. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 juga ke 3. Gitu. Maka di sini kita dapat mengalihkan sikel dengan menganggap sikliknya itu sebagai permutasi yang diberikan susunan. Boleh di next. Oke, jadi pembahasan notasi siklik itu berdasarkan pendapat matematikawan, mereka memilih untuk tidak menulis siklik yang hanya memiliki satu masukan. Maksudnya ketika ada elemen yang hilang, itu memetakan ke elemen itu sendiri, maka permutasinya itu dapat juga ditulis sebagai gamma.
Di sini gamma ya maksudnya sama dengan 46. Oke. Jadi itu pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Rosyad. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal perkalian dari notasi siklik. Ya, misalkan alfa memiliki notasi siklik 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, dan 8. Dan beta memiliki notasi siklik 1, 2, 3, 7, 4, 8, dan 5. Nah, untuk bagaimana hasil perkalian dari notasi sikel alfa kali beta? Nah, perlu dicatat bahwa perhitungan fungsi komposisi dilakukan dari kanan ke kiri. Dan setiap sikel yang berisi suatu simbol, simbol tersebut tetap. Maka alfa kali beta itu sama dengan, untuk yang pertama yaitu kita dari yang kanan dulu, yaitu 1 dipetakan ke 2, dan kemudian di kiri 2 dipetakan ke 7. Maka dapat ditulis sama dengan 1, 7. Dan untuk selanjutnya yaitu 2 dipetakan ke 3, dan di kirinya yaitu 3 dipetakan ke 1. Maka hasilnya 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1 sama dengan 2, 1. Untuk selanjutnya yaitu 3 dipetakan ke 7, dan dari kirinya 7 dipetakan ke 2. Maka hasilnya yaitu 3, 2. Untuk yang selanjutnya yaitu 7 dipetakan kembali ke 1, dan 1 dipetakan ke 3. Maka kita tulis sama dengan 7 ke 3. Nah, maka kita tulis hasil dari di atas yaitu 1 ke 7, dan 7 ke 3, 3 ke 2, dan 2 kembali lagi ke 1. Maka kita tulis menjadi satu sikel yaitu 1, 7, 3, 2. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu 4 dipetakan ke 8, dan dari kirinya 8 dipetakan ke diri sendiri. Maka kita tulis 4 tekan ke 8. 8 kemudian dipetakan ke 6, kemudian di kirinya 6 dipetakan ke 4. Maka kita tulis sama dengan 8, 4. Karena di sini sudah kembali lagi yaitu 4, 8, 8, 4. Maka kita tulis notasi sikliknya yaitu 4, 8. Untuk selanjutnya yaitu dari kanan 5 dipetakan ke dirinya sendiri, dan kemudian dari kiri 5 dipetakan ke 6. Maka hasilnya 5 dipetakan ke 6. Untuk yang terakhir yaitu 6 dipetakan ke 4, dan 4 dipetakan ke 5. Maka hasilnya 6, 5. Nah, karena di sini juga kembali 6, 6 ke 5, maka kita dapat menulis notasi sikliknya yaitu 5 ke 6. Maka diperoleh hasil perkalian notasi siklik alfa kali beta yaitu sama dengan 1, 7, 3, 2, 4, 8, dan 5, 6. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya akan dibahas oleh Sisin Elsa Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, izin melanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Soalnya itu misalkan
Alfa beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Hanya beranggotakan 1, 5, 3, 2, 4. Di sini ditanyakan bagaimana hasil perkalian notasi siklik dari alfa dan beta. Nah, untuk penyelesaiannya di sini terdapat catatan bahwa perhitungan fungsi komposisi dilakukan dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dan setiap sikliknya itu berisi suatu simbol, simbol tersebut tetap. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya, alfa dikali beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dikali 1, 5, 3, 2, 4. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk angka anggota pertama dari betanya itu adalah 1. 1 ini dia dipetakan ke 5. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri, 5 itu dipetakan ke 4. Sehingga bisa kita tuliskan 1, 4. Nah, selanjutnya kita lihat di sini 4 itu dipetakan ke 2. Nah, di alfa 2 itu dipetakan ke 1. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa di sini 4 petakan ke 1. Nah, karena tadi kita awali dengan angka 1 dan diakhiri dengan 1, ini bisa kita sebut sebagai permutasi siklik, sehingga untuk yang pertama ini kita katakan selesai dan dapat kita tuliskan sebagai 1, 4. Selanjutnya untuk yang kedua, bentar. Untuk penyelesaian yang kedua, di sini bisa kita lihat bahwa anggota kedua dari betanya itu yaitu 5. 5 ini dia dipetakan ke 3. Nah, di alfanya itu di sebelah kirinya bisa kita lihat bahwa dia itu dipetakan ke dirinya sendiri. Sehingga sehingga kita dapatkan 5, 3. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini 3-nya itu dia dipetakan ke 1. Nah, ketika di alfa, si satunya ini dia dipetakan ke 2, sehingga dapat kita tuliskan yang terakhir, di sini 2, dia dipetakan ke 4. Nah, ketika di alfa, si 4-nya itu dia dipetakan ke 5, sehingga dapat kita tuliskan 2, 5. Karena awalnya awali dengan angka 5, dan kita ketemu lagi sama angka 5, maka untuk penyelesaian yang keduanya ini kita anggap selesai juga. Karena dia sudah kembali lagi ke angka semula, yaitu 5. Nah, kita peroleh yaitu 5 dipetakan ke 3 dipetakan ke 2. Atau 5, 3, 2. Atau dapat juga kita tuliskan 2, 3, 5. Sehingga diperoleh hasil perkalian notasi sikliknya itu adalah 1, 4, 2, 5, 3. Atau bisa kita tuliskan juga 1, 4, 1, 4, 5, 3, 2. Oke. Selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan. Izin menghapus ini dulu ya. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami yaitu penting untuk diingat bahwa ketika mengalihkan siklik adalah untuk terus bergerak dari satu siklik ke siklik berikutnya, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, catatannya beberapa penulis menyusun siklik itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan.
Makanya saat membaca teks lain, pastikan untuk menentukan konvensi mana yang digunakan. Segitu saja dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, selesai sudah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Terima kasih kepada pembawa materi yang telah memaparkannya dengan baik pada malam hari ini. Oke, sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.